Kita ke informasi mancanegara, Saudara. Pasukan Israel menyerang rumah sakit Indonesia di Gaza Utara, Palestina, Senin waktu setempat. Menurut Direktur Rumah Sakit Indonesia di Gaza, serangan pasukan Israel menyasar lantai 2 dan 3 gedung rumah sakit. Ada sekitar 40 pasien yang tengah dirawat di sana. Informasi terakhir yang kami himpun dari sukarelawan Mercy di Gaza, Rumah Sakit Indonesia sudah dikepung pasukan Israel sejak 5 Oktober 2024. The Indonesian hospital exposed to attack by the Israeli forces, and they attacked the second and third floor. Now we have 40 patients, 30 of them they are injured patients. There is some of the patients they are very serious and they need oxygen and they need critical care. So the light, electricity is off since midnight, and the medical staff they cannot make the generator on because of a lot of attack and a lot of danger. Informasi terkini dari Gaza kita akan tanyakan langsung ke sukarelawan Mercy di Gaza Tengah. Ada Fikri Rofiul Haq di sana. Fikri, apa yang terjadi di Rumah Sakit Indonesia di sana bisa digambarkan? Ya, baik, kondisi di Rumah Sakit Indonesia memang benar-benar sangat sulit sekali karena memang operasi militer Israel dilancarkan sejak pada Sabtu 5 Oktober 2024 yang lalu, di mana serangan demi serangan baik dari udara maupun dari serangan darat juga terus dilancarkan dari pihak Israel terhadap jalur Gaza bagian utara, sehingga kami tim Mercy memang melakukan evakuasi yang mengikuti rombongan dari konvoi WHO pada pada hari Kamis 10 Oktober 2024 yang lalu, dan alhamdulillah kami saat ini berhasil dievakuasi ke jalur Gaza bagian tengah. Dan saat ini memang kondisi Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza bagian utara masih terkepung dari pihak Israel, di mana pada Senin 19 Oktober yang lalu Israel melakukan serangan dari artileri mereka di lantai 2 dan lantai 3 sehingga mengakibatkan kerusakan di lantai 2 dan lantai 3 yang memang lantai 2 dan 3 digunakan untuk rawat inap. Namun alhamdulillah tidak ada korban dari serangan ini. Namun akibat pengepungan yang dilakukan oleh pihak Israel sehingga jaringan listrik di Rumah Sakit Indonesia terputus, tidak ada air minum dan juga bahan makanan serta obat-obatan dan bantuan-bantuan kemanusiaan yang lain yang bisa disalurkan ke Rumah Sakit Indonesia atau di masyarakat yang ada di Gaza Utara, sehingga diinformasikan bahwa ada 2 korban yang meninggal akibat tidak adanya jaringan listrik untuk menopang medis 2 pasien tersebut. Sementara memang masih ada beberapa pasien dan juga tenaga medis yang memang masih bertahan di Rumah Sakit Indonesia. Selain di sekitar Rumah Sakit Indonesia terdapat juga beberapa sekolah PBB maupun sekolah pemerintah, di mana Israel memaksa mengusir ratusan orang diusir dari tempat-tempat pengungsian mereka di sekolah-sekolahan tersebut. Mereka dibariskan untuk kemudian nanti diarahkan untuk harus melakukan evakuasi atau diusir ke kota Gaza. Dan setelah mereka mengusir para warga dari sekolah-sekolah tersebut, mereka membakar sekolah-sekolahan tersebut yang memang berada persis di samping Rumah Sakit Indonesia. Diinformasikan juga sudah ada 3 sekolahan yang dibakar oleh pihak Israel di Gaza Utara, di mana ada sekolah Kuwait, sekolah Halab, dan juga sekolah Hamad. Ini 3 sekolah yang dibakar oleh pihak Israel di Gaza Utara setelah mereka memaksa para pengungsi untuk segera pergi dari daerah tersebut karena memang ada operasi militer di Gaza Utara. Dan ada beberapa saksi juga memang mengatakan yang mereka berhasil selamat dari evakuasi tersebut, bahwa banyak juga Israel menangkap para pria dewasa, ya karena memang pria dewasa tersebar dari video atau foto-foto lokal, video yang diposting oleh pihak Israel kemudian disebarkan oleh para jurnalis yang ada di jalur Gaza, bahwa para pria dewasa dipisahkan oleh anak dan juga istrinya dan keluarganya, sehingga banyak pria-pria dewasa yang
oleh pihak Israel ke tidak tahu mereka akan dibawa kemana, namun di video yang beredar mereka ditangkap oleh pihak Israel. Kemudian saat ini sudah memasuki hari ke-19 pengepungan terhadap masyarakat yang ada di Gaza Utara, sehingga 3 fasilitas rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Indonesia, Rumah Sakit Al-Auda, dan Rumah Sakit Kamaluddin memang benar-benar kondisinya sangat sulit sekali, kekurangan bahan logistik, obat-obatan, dan juga kekurangan tenaga medis di Gaza Utara. Fikri, tadi sempat dikatakan ada 3 sekolah yang diserang, juga ada 2 korban yang meninggal karena kondisi rumah sakit yang kurang memadai akibat adanya serangan. Lalu kondisi pasien yang lain seperti apa, Fikri? Lalu apakah sudah ada rencana untuk mengevakuasi mereka jika memang listrik dan pasokan air serta makanan dan obat-obatan belum juga tiba? Ya, baik, ya memang konvoi dari WHO ataupun dari PBB juga berhasil melakukan evakuasi para pasien yang ada di Rumah Sakit Kamaluddin. Sudah beberapa kali mereka berhasil mengevakuasi para pasien yang memang membutuhkan penanganan atau penanganan darurat atau tenaga medis yang segera, di mana para pasien tersebut kemudian selanjutnya ditempatkan di Rumah Sakit Ashifa yang ada di kota Gaza, yang memang beberapa bulan lalu Rumah Sakit Ashifa juga kembali beroperasi walaupun tidak maksimal atau tidak optimal, karena memang masih banyaknya bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan yang harus mendapati renovasi besar-besaran, dan hanya beberapa departemen saja yang dibuka oleh Rumah Sakit Ashifa. Dan sementara untuk pasien-pasien yang masih tersisa di 3 rumah sakit atau 3 fasilitas kesehatan tersebut yang ada di Gaza Utara, kondisinya benar-benar sangat sulit. Bahkan bisa dikatakan Rumah Sakit Indonesia hampir tidak benar-benar beroperasi karena memang tidak menerima pasien lagi, karena tenaga medis pun sangat sulit untuk menjangkau para korban-korban yang ada di kamp pengungsian Jabalia maupun di kota Beit Lahia ataupun di daerah-daerah sekitarnya yang ada di Gaza Utara, sehingga sebenarnya masih banyak warga yang terjebak akibat operasi militer darat yang dilakukan oleh pihak Israel di Gaza Utara, dan masih banyak korban juga yang di bawah runtuhan masih belum bisa dievakuasi oleh pertahanan sipil karena mengingat kondisi yang masih sangat buruk. Dan beberapa waktu lalu karena kekurangan obat-obatan atau tidak adanya fasilitas kesehatan yang benar-benar berfungsi di Rumah Sakit Indonesia, sehingga ada salah satu pasien yang terpaksa harus kakinya diamputasi karena memang tidak ada pengobatan atau penanganan yang lebih lanjut atau penanganan lebih intens terhadap mereka. Ini dikarenakan memang pengepungan yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga tidak ada obat-obatan yang masuk ke jalur Gaza bagian utara atau bantuan-bantuan kemanusiaan lainnya seperti makanan dan juga air bersih. Baik, terima kasih Rifki Rofiul Haq, sukarelawan Mercy langsung dari Gaza. Kami akan terus menantikan informasi dari Anda, seperti apa update informasi dari sana. Terima kasih Rifki dan semoga selalu sehat. Saudara, seorang perawat di Rumah Sakit Indonesia di Gaza Utara mengirimkan pesan suara mengenai kondisi terkini Rumah Sakit Indonesia di Gaza. Video ini diunggah di akun media sosial sukarelawan Mercy, Fikri Rofiul Haq dan Mercy Indonesia. We are so tired. We are so tired. I can't explain how we are tired. The water is empty in the hospital. And the food maybe in for 2 days 2 patients will die, and maybe tomorrow another 2 maybe die. We don't have water. We contact with the Israeli force to let us charge water to the tank, but they don't accept until now, and we don't know what will happen tomorrow. The situation is very, very, very bad. Every people count on me to save them and give food to them,
and secure them and giving medication. I can't do every that by myself and by 2 doctors. 3 people or 4 people manage a big hospital like Indonesian. We can't, but we do everything we can and pray to Allah save us and save our people inside this hospital.